wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita, ringankan kita, rahmati kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah sekaligus untuk menghadiri khataman daripada khataman pembacaan Al-Qur'an dari Yasin untuk Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Shalih Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tak kala kita datang untuk membacakan Yasin, tak kala kita datang membacakan tahlil wa tahmid, tujuannya adalah agar mengirimkan pahalanya kepada yang meninggal. Karena tidak ada yang lebih diharapkan, yang lebih bermanfaat bagi orang yang meninggal kecuali apabila kita bacakan qiraatul Quran, kita kirimkan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Dan Habib Tahir ini saudara, seseorang yang paling banyak hidup bersama Habib Saleh. Dan Habib Tahir ini dicintai oleh Habib Saleh. Habib Tahir ini 6 bulan terakhir ini selalu apabila berjumpa dengan saya selalu menceritakan sejarahnya Habib Saleh. Sampai kadang diulang terus. Saya baru mengerti setelah beliau meninggal. Sebagian saya rekam ucapan beliau, sebagian saya hafal ucapan beliau. Selalu setiap duduk bersama saya selalu menceritakan pengalaman-pengalamannya bersama Habib Saleh. Dan Habib Tahir ini lahir di Tanggul. Beliau sekolah SD di sini, sekolah SMP di sini, dan sekolah SMA di sini. Dan Habib Tahir ini berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Saat sekolah pun sangat berbeda. Dan tidak pernah pakai celana panjang kecuali saat SMA. Itu pun pakai di dekat madrasahnya, di rumahnya tetangga. Dia pakai untuk masuk ke kelas. Setelah itu keluar dari kelasnya, dia pakai lagi, dimasukkan ke dalam tas, dia pulang pakai sarung. Tidak pernah kenal perempuan, tidak pernah pacaran. Ini orang-orang betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kehilangan, saudara. Kalau saya bisa sifatkan Habib Tahir ini seperti orang-orang ahli jannah. Saat berjumpa dengan beliau, senyuman selalu dipancarkan dari mukanya, dari lisannya. Keluar dari tempat beliau, semua orang bahagia, semua orang senang. Tidak punya musuh Habib Tahir ini, saudara. Selalu membuat orang senang, selalu membuat orang bahagia, saudara. Waktu beliau kecil, Habib Saleh ini kalau ingin pergi ke Surabaya, kadang panggil Habib Tahir ini, disuruh susul oleh Pak Abdurrahman. Abdurrahman sering ke rumah. Tidak jalan Habib Saleh ke Surabaya kecuali Habib Tahir sudah berada di sampingnya. Dan Habib Saleh yang menyuruh Habib Tahir untuk pidato. Dan saudara, foto yang saudara lihat ini, yang Habib Saleh pakai kacamata, yang tersebar kemana-mana itu Habib Tahir yang bawa ke studio dan Habib Tahir yang mendandani Habib Saleh. Saya tidak bisa mensifatkan kecuali sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini secara sekaligus dari hamba-hambanya, dari dada hamba-hambanya. Akan tetapi dicabut ilmu ini dengan meninggalnya para ulama. Sampai tidak tersisa satupun ulama nanti, orang-orang yang bodoh, yang tidak punya kapasitas keilmuan, dia nanti akan memproklamirkan dirinya sebagai ulama. Dan saat ditanya, dia akan memberikan fatwa
sesat dan menyesatkan, dan orang-orang ini orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ditanya, dia memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan, saudara. Habib Tahir ini, saudara, belajar di Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, dan gurunya sangat cinta kepada Habib Tahir ini. Cinta betul gurunya kepada Habib Tahir ini. Hidupnya diinfakkan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan dakwah. Mulai dia pulang dari Mekah, tidak pernah berhenti dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau pernah dakwah tidak bisa masuk satu tempat, dipikul Habib Tahir ini, saudara. Akhirnya beliau tahu di mana tempatnya. Tidak bisa masuk. Ulama mobil-mobil tidak bisa masuk. Sepeda motor tidak bisa masuk. Hanya jalan kaki dibopong Habib Tahir ini untuk sampai ke tempat dakwahnya di situ, saudara. Makanya ilmunya Habib Tahir barokah, tidak keluar-keluar kemana-mana, saudara. Yang dia harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai malam hari seperti air yang mengalir ke rumahnya Habib Tahir orang-orang desa itu, saudara. Karena beliau sangat berjasa buat orang-orang desa, buat orang Darungan, buat orang Keranasan dan lain sebagainya. Banyak desa-desa itu. Sampai berhari-hari beliau kadang saat dakwah di situ. Yang tidak bisa dimasuki oleh ulama, dimasuki oleh Habib Tahir. Yang di sana hanya makan pohon, yang di sana hanya makan buahnya karet untuk makan, saudara. Habib Tahir masuk, saudara-saudara sekalian. Itu dakwah yang dilakukan oleh Habib Tahir dari mulai mudanya, saudara. Dari mulai perjaganya, tidak ada yang dia lakukan kecuali dakwah ilallah. Membuat bahagia seseorang. Tidak seorang pun keluar dari tempat Habib Saleh, dari tempat Habib Tahir, kecuali orang itu bahagia, orang itu senang, orang itu tersenyum. Ini yang dilakukan oleh Habib Tahir, saudara. Dan satu lagi, saudara, ini diulang-ulang oleh Habib Tahir kepada saya. Sepertinya ingin agar saya sampaikan ini, saudara. Ada Habib Alwi Al-Munawwar dari Palembang. Saat Habib Saleh datang ke Palembang, Habib Alwi ini minta ijazah sholawat tibbil qulub. Begitu dibaca sholawat tibbil qulub, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini aslinya sholawat seperti ini. Lalu Habib Saleh mengatakan kepada Habib Alwi, tambahin kutil arwah wa ghidaiha. Tambahkan di sholawat itu, kata Habib Saleh, makanan pokoknya ruh adalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan pokoknya ruh adalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diulang-ulang oleh Habib Tahir. Seakan-akan ingin saya sampaikan bahwa tambahan kutil arwah itu adalah dari Habib Saleh Tanggul kepada Habib Alwi Al-Munawwar Palembang. Dan Habib Tahir menyaksikan itu. Dan Habib Saleh tahu, Habib Tahir persis tahu sejarahnya itu. Berkali-kali sampai telepon saat sholat subuh untuk menanyakan masalah sholawat kutul qulub ini. Kebetulan HP saya dipegang Ustaz Lutfi, menanyakan masalah ini Habib Tahir. Maksudnya sudah disampaikan apa belum ini? Agar kita tahu bahwasanya ulama-ulama ini wujudnya rahmah, saudara. Keberadaannya ulama ini, saudara, rahmah buat kita. Kata Imam Hasan Al-Basri, laula al-ulama la sara an-nas mithlul bahaim. Kalau tidak ada ulama, tentu manusia ini sudah seperti binatang, saudara. Tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak tahu haknya orang, tidak tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan wujudnya ulama ini, manusia ditunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada jalan yang terang benderang, ditunjukkan jalan yang baik supaya bisa membedakan yang hak dan yang batil, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa menghadiri khatam daripada tahlilan untuk Sayyid Al-Habib Ad-Da'i Allah Habib Tahir bin Muhammad bin Shalih Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama salaf-salafnya, dikumpulkan bersama Habib Saleh, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya
yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan murid-muridnya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan murid-muridnya Habib Tahir ini ada sudah banyak yang menjadi ulama, yang di desa-desa, yang bangun pesantren, yang buka pengajian-pengajian, sudah banyak berpuluh-puluh muridnya Habib Tahir ini, saudara. Dan kita juga mendoakan mudah-mudahan Sayyid Almarhum Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya Sayyid Ahmad juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.